Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersyukur kepada Allah karena siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama beriktikaf sambil kita mengisi dengan kajian. Mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan Allah senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa mempertahankan dan komitmen pada sholat ini sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat betul kalimatnya baginda Rasul, beliau mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bahwa sebuah bangunan itu tidak akan mungkin bisa tegak, tidak akan mungkin bisa berdiri, dia rapuh, dia akan roboh ketika tidak ada tiangnya. Sama, agama pun juga begitu. Agama ini kemudian akan susah tegaknya ketika kemudian para penganutnya itu tidak mengindahkan sholat. Para penganutnya kemudian meninggalkan sholat, abai pada sholat. Agama ini menjadi rapuh, bahkan kemudian susah tegaknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekelas agama yang begitu luas, cakupannya begitu besar, penganutnya begitu banyak, itu kemudian bisa rapuh ketika penganutnya tidak mengindahkan sholat, bagaimana dengan rumah tangga? Bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga yang hanya isinya mungkin 5 orang, mungkin 10 orang, mungkin 7 orang. Kalau kemudian keluarga itu isinya tidak komitmen pada sholat, isinya meninggalkan sholat, isinya abai pada sholat, tidak mau sholat, maka rumah tangga itu rapuh. Jemaah yang dirahmati Allah, rumah tangga itu bisa roboh, gampang kemudian dia karam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, rumah tangga yang di dalamnya orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang komitmen dengan sholat, Masya Allah, insya Allah rumah tangga itu penuh dengan kekuatan. Insya Allah rumah tangga itu bisa tetap tegak. Maka ini menjadi tugas kita sebagai ayah, kita harus menyuruh anak kita untuk kemudian mendidik anak kita untuk bisa sholat, mendidik istri kita untuk juga mengindahkan sholat, komitmen dengan sholat, terutama kita sebagai kepala rumah tangga. Keluarga yang tidak komitmen pada sholat, keluarga itu rapuh. Agama yang tidak penganutnya kemudian tidak komitmen pada sholat, maka agama itu juga rapuh. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita berdoa mudah-mudahan kita selalu komitmen pada sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Qasas itu ada banyak kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Salah satu kisahnya adalah berkenaan dengan Qarun. Bapak tahu Qarun? Apa yang Bapak tahu soal Qarun? Sugih. Apa? Kaya raya. Terus? Betul, Qarun pelit, Pak. Saya cuma tahu satu soal Qarun. Sombong. Saya tidak setuju kalau Qarun disebut kaya raya. Yang kemudian orang akhirnya paham Qarun kaya raya. Memang kaya, tapi yang menyebabkan dia masuk surga adalah sombongnya, bukan kayanya. Paham ya? Sombongnya bukan kayanya. Kaya atau miskin itu pilihan. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu boleh.
Tetapi kalau kekayaan membuat dia sombong, itu yang membuat dia masuk neraka. Tapi mungkin ada data baru yang bisa Bapak dengarkan tentang Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihi." Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabiullah Musa alaihi salam. Siapa kaumnya Nabiullah Musa? Bani Israel. Maka Qarun termasuk Bani Israel. Dan itu ulama sepakat, para mu'arrikh, para ahli sirah semua sepakat bahwa Qarun adalah min Bani Israel. Dia adalah Bani Israel. Cuma yang kemudian mereka berbeda pendapat adalah apa hubungan Qarun dengan Musa? Ada sebagian yang mengatakan, terutama Imam Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan bahwa Qarun ibnu ammi Musa. Dia adalah sepupunya Nabiullah Musa alaihi salam, anak paman daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Sebagian ada yang mengatakan ammu Musa, dia adalah pamannya Musa. Jadi dia punya keterkaitan yang sangat erat antara Qarun dengan Musa. Maka jemaah dirahmati Allah, sering-sering kita itu juga oleh Allah diuji dari orang-orang terdekat kita. Allah menguji Musa dengan Qarun. Allah menguji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya. Allah menguji Nabiullah Yakub dengan anaknya. Allah menguji Nabiullah Adam dengan anaknya. Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Maka saya sering menyampaikan bahwa tidak ada satu keluarga pun di muka bumi ini yang sempurna. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Kadang Allah uji kita, Allah menguji keluarga itu satu kadang dari suaminya. Suaminya tidak salih, tidak sholat, suka makan uang haram, tidak pernah mau taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, keras sama keluarga, istrinya dipukul-pukul dan lain sebagainya. Kadang istrinya salih, kadang kebalik, istrinya yang tidak salih, suaminya yang salih. Istrinya tidak salihah, suaminya salih. Kadang seperti itu. Atau kadang dua-duanya baik, cuma ini dirahmati Allah, taat semua, kompak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya salihah, suaminya salih, tapi Allah uji dari anaknya. Ya kan? Banyak kan? Banyak. Kadang tiga-tiganya salih, salihah, anak-anak taat semua kepada orang tuanya, taat kepada Allah, istrinya taat, suami juga taat. Kadang Allah uji dari mertuanya. Mertuanya yang tidak mendukung. Kadang juga Allah uji semuanya bagus di dalam rumah itu, Allah uji dari tetangganya yang suka bikin fitnah. Semuanya bagus, tetangganya juga bagus, Allah uji dari ekonominya. Atau Allah uji dari dirinya sendiri, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Intinya jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai kita sendiri yang menjadi ujian bagi keluarga kita. Paham ya? Kita paham bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tapi pastikan bahwa kita bukan cobaan bagi keluarga kita. Kalau kita sebagai anak, kita bukan cobaan bagi orang tua kita. Kita bukan benalu bagi orang tua kita. Kalau kita sebagai ayah, jangan sampai ayah kita menjadi benalu buat anak-anak kita. Kalau kita sebagai tetangga, jangan sampai kita merugikan tetangga kita. Pastikan bahwa kita bukan benalu bagi orang lain. Qarun itu, Pak, dia adalah sepupunya Musa. Tapi menariknya lagi, kata Imam Qatadah, bahwa Qarun dulu dia adalah orang salih. Dia orang salih, Muslim, ikut agama Nabiullah Musa alaihi salam. Bahkan luqibah huwa bil munawwir. Kata Imam Qatadah, dia dijuluki sebagai al-munawwir. Bahkan ada juga yang mengatakan dia dijuluki an-nur. Dia itu punya julukan dulu di masa lalunya itu dengan al-munawwir, orang yang apa? Bisa memberi cahaya, atau orang bercahaya, an-nur, cahaya. Kenapa? Li husni sautihi fit Taurah. Karena dia sering membaca Taurat dengan suara-suara yang enak didengar. Kalau dia baca Taurat, Muslim nggak? Muslim. Dia orang Muslim. Dia punya masa lalu yang prestis,
punya masa lalu yang baik, punya masa lalu yang luar biasa, dikenal di kaumnya sebagai orang baik, orang salih. Dia berubah, jemaah yang dirahmati Allah, ketika kemudian dia masuk ke dalam istana Fir'aun. Dia kemudian berubah menjadi orang kaya luar biasa, dan kekayaannya membuat dia sombong. Tapi juga ada yang mengatakan dulu dia miskin, kemudian dia datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan dia mengatakan kepada Nabiullah Musa, "Duhai Musa, engkau diberikan fadilah oleh Allah berupa kenabian, sebagaimana juga Harun diberikan fadilah sebagai berupa kenabian. Tolong doakan aku kepada Allah agar aku diberikan fadilah berupa harta." Maka didoakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, maka kemudian dia pelan-pelan menjadi orang yang kaya. Ketika kaya dia buta, jemaah yang dirahmati Allah. Dia lupa dengan kenabiannya Nabiullah Musa, bahkan dia menjadi orang munafik yang melawan kepada Musa, dan dia menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya mati dalam keadaan ditelan oleh bumi. Ini pelajaran besar. Kita selama ini mungkin menyangka bahwa Qarun itu sudah buruk sejak awal. Tidak. Qarun itu baik di awal, tapi Allah takdirkan buruk di akhir. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya. Allah tidak menilai kita dengan masa lalu kita, terlepas apakah kemudian kita punya masa lalu kelam atau tidak. Allah menilai kita hari ini, dan nanti kalau kemudian kita mati, kira-kira mati dalam keadaan seperti apa. Qarun menjadi contoh clear bahwa dia yang awalnya baik berubah menjadi buruk dan mati dalam keadaan buruk, masuk neraka, jemaah dirahmati Allah. Bahkan di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua sahabat yang dicontohkan dan dia mati di perang yang sama, namanya perang Uhud. Yang pertama namanya Abdullah bin Abdul Ashal. Dia kemudian orang yang dulu mengejek baginda Rasul ketika berada di Mekah. Dia adalah orang yang ikut terlibat memfitnah baginda Rasul, ikut terlibat juga menganiaya baginda Rasul. Tapi Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah di akhir hidupnya, di mana ketika mau terjadi perang Uhud, dia kemudian datang ke Madinah untuk bertemu dengan baginda Rasul. Kemudian Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah, dia datang kepada baginda Rasul dan masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Saat itu kemudian dia bertanya kepada baginda Rasul, boleh nggak aku sholat hari ini? Sekarang aku boleh sholat nggak? Karena dia pengen melakukan kebaikan. Kata baginda Rasul, belum waktunya sholat. Terus kebaikan apa yang bisa aku lakukan? Kata baginda Rasul, itu teman-temanmu berangkat ke Uhud. Kalau kau mau kebaikan, datang aja ke Uhud, ikut membantu kaum muslimin. Maka dia kemudian berperang di Uhud dan dia meninggal menjadi syuhada di akhir hidupnya. Bahkan kata para ulama, dia adalah sahabat baginda Rasul yang dia kemudian masuk ke dalam surga, sementara jabhah, dahinya ini, itu belum pernah menyentuh tempat sujudnya. Innamal a'malu bil khawatim. Tapi antum jangan jangan berpikir seperti ini. Wis aku sekarang tak bikin dosa aja, nanti menjelang 1 jam mau meninggal tak bertobat. Iya, kalau kemudian kita tahu kematian. Masalahnya kematian kita tidak tahu. Giliran pas bikin dosa Allah wafatkan. Itu yang bahaya. Tapi juga ada yang mengatakan namanya kuzman. Walaupun nama ini masih khilaf ya. Jadi di dalam sirah itu sirah itu sering juga berselisih atau sering juga banyak pendapat, tetapi pendapat yang berselisih di dalam sirah itu tidak sama dengan yang ada di dalam fikih. Fikih itu kalau ada ikhtilaf itu seringnya begini, satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh, ya kan? Satu bilang sunnah, satu bilang makruh, satu bilang halal, satu bilang haram. Tapi kalau dalam sirah khilafiyahnya ada pada tanawu. Tanawu itu variasi. Ada yang satu namanya kuzman, ada yang satu namanya fulan,
Ada yang umurnya 28, ada yang umurnya 40. Saya sering sampaikan, kita mengenal hari ini Nabiullah Muhammad itu menikah dengan Bunda Khadijah, orang mengenalnya di usia Khadijah 40 tahun. Tapi juga ada ulama mu'arrikh yang kemudian mengatakan bahwa Khadijah menikahi baginda Rasul di usia 28 tahun. Dan semua ada hujahnya. Tapi menariknya, perselisihan di dalam sirah lebih kepada tanawu, variasi saja. Dan itu tidak jadi masalah. Termasuk nama yang tadi saya sebutkan, namanya Kudzman. Walaupun yang lain mengatakan bukan itu. Dia jemaah dirahmati, masyhur di dalam hadis baginda Rasul bahwa dia juga ikut di dalam perang Uhud itu. Termasuk sahabat yang kemudian membunuh banyak orang kafir waktu itu. Tetapi kemudian saat dia terkena tombak, ada yang mengatakan terkena tombak, ada yang mengatakan terkena panah. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dan sakitnya panjang, tidak mati-mati. Maka apa yang terjadi? Dia kemudian menekan tombak itu sampai ke dadanya dalam sekali sehingga akhirnya dia meninggal. Waktu itu ketika para sahabat kemudian mengumpulkan para syahid, orang-orang yang kemudian syahid, para sahabat terkesima dengan orang ini karena ternyata lukanya banyak sekali. Itu artinya dia memang berjuang luar biasa di perang Uhud itu. Dan para sahabat waktu itu kemudian sudah menyangka dan meyakini bahwa orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata baginda Rasul mengatakan bal huwa min ahlin nar. Tetapi dia adalah ahli neraka. Kenapa? Karena ketika dia mau meninggal, dia tusuk tuh sendiri atau dia tancapkan lagi ke dalam sehingga dia dikategorikan sebagai orang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Dan itu dilarang di dalam agama kita. Maka cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Itulah kenapa kemudian walaupun kita sudah merasa sholih, bahkan mungkin kita sudah ustadz, mungkin sudah ngaji, mungkin sudah masuk di majelis-majelis taklim, sudah masuk di halakoh-halakoh, tetap saja ketika kita sholat, kita diminta untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Selalu begitu. Siapapun dia, ketika dia sholat, Allah minta kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, bahwa la salata illa bi fatihatil kitab. Bahkan ada kalimat yang kemudian mengatakan bahwa tidak ada salat kecuali membaca Fatihah. Dan di dalam Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa pertama di dalam Quran. Kenapa? Padahal sudah ngaji, padahal sudah sholih, padahal sudah kemudian masuk di majelis-majelis taklim, tetapi kemudian Allah masih meminta kita untuk selalu membaca ini. Karena tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi besok. Apakah kita masih dalam naungan hidayah atau sudah keluar dari hidayah? Qarun itu orang solih dulunya, tapi tidak tahu Allah punya takdirnya. Dia kemudian berubah menjadi orang yang sangat luar biasa memusuhi Islam. Bahkan dia kemudian memusuhi Nabi Musa alaihissalam, memusuhi Nabi Harun alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan dia masuk ke dalam istana Fir'aun dan menjadi bagian dari Fir'aun itu, dan dia memata-matai pergerakan Musa dan Bani Israel. Coba ini. Jadi cuma dirahmati Allah, Allah tidak menilai kita kemarin, Allah menilai kita hari ini. Kalaupun kemudian kita punya masa lalu yang kelam, jadilah baik hari ini. Karena kebaikan kita hari ini yang kemudian terus pertahankan sampai nanti kita meninggal, Allah menilai kita di akhirnya. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dengan Imam As-Sa'di mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Siapa saja yang hidup dengan kebiasaan tertentu, dia sering melakukan kebaikan, maka insya Allah mata 'alai. Dia juga akan mati dalam keadaan berbuat baik. Termasuk juga ada hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullu ibni Adam bu'itsa 'ala ma mata 'alai. Setiap anak Adam itu kelak akan kemudian dibangkitkan sesuai dengan bagaimana cara dia mati. Ya. Jadi setiap kita itu matinya seperti apa, nanti dibangkitkan juga seperti itu. Kemudian Syekh Al-Munawi memberikan syarah pada hadis ini dengan mengatakan termasuk juga orang yang hidup, dia juga akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya.
Maka kalau kemudian kita terbiasa berbuat baik, terbiasa menjaga sholat, terbiasa kemudian taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menjamin dan kita tidak bisa memastikan, tapi insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan berbuat baik. Jangan menjadi seperti Qarun, baik di awal, tidak baik di akhir. Mudah-mudahan kita semua Allah istiqomahkan dalam kebaikan, Allah istiqomahkan dalam ketaatan, sehingga kita layak menyandang sebagai hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك التوبة ونسألك الرحمة ونسألك الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.